Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Destia Khairunisa dan Teddy Nurvalid akan membahas tentang penelitian tindakan kelas di bidang pendidikan dasar. Materi yang akan dibahas kali ini yang pertama adalah pengertian penelitian tindakan kelas, yang kedua karakteristik penelitian tindakan kelas, yang ketiga prosedur penelitian tindakan kelas, dan yang keempat desain penelitian tindakan kelas. Yuk mari kita bahas dan mempelajarinya secara bersama-sama. Selamat menyaksikan. Pengertian penelitian tindakan kelas. Pengertian menurut Ari Kunto dan kawan-kawan, penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Sedangkan menurut Supardi, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme pendidik dalam proses belajar mengajar di kelas dengan melihat kondisi siswa. Jadi, penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu ada inquiry reflektif. Penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi oleh guru dan siswa. Jadi kegiatan penelitian berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan pengambilan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, yang kedua itu ada kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh peneliti di luar kelas, tetapi ia harus berkolaborasi dengan siswa. Penelitian tindak kelas merupakan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan. Yang terakhir ada reflektif. Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khas khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan penelitian formal yang sering mengutamakan pendekatan empiris eksperimental. Penelitian tindakan kelas lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian. Selanjutnya ada prosedur penelitian tindakan kelas. Yang A yaitu pengembangan atau penetapan fokus penelitian. Yang pertama, merasakan adanya masalah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas harus benar-benar merupakan masalah yang dihayati oleh guru dalam praktek pembelajaran yang dikelolanya, bukan masalah yang disarankan, apalagi disarankan oleh pihak luar. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, hasil belajar, dan interaksi pembelajaran. Yang kedua itu ada identifikasi masalah. Pada tahap ini yang penting dilakukan adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami guru di kelas. Berangkat dari gagasan-gagasan awal tersebut, guru dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang ketiga itu analisis masalah. Setelah memperoleh sekian banyak permasalahan melalui proses identifikasi, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut untuk menentukan urgensi mengatasinya. Dalam hal ini nantinya akan ditemukan permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi, atau bisa disebut pembatasan masalah. Dan yang keempat ada perumusan masalah. Setelah menetapkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan perumusan masalah secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Yang B ada perencanaan tindakan.
Yang pertama itu perumusan atau formulasi. Ada kajian teoretik di bidang pembelajaran, kajian hasil penelitian yang relevan, diskusi dengan teman sejawat, kajian pendapat para pakar, dan yang terakhir merefleksi pengalaman sendiri sebagai guru. Yang kedua itu ada analisis khalayak hipotesis. Tindakan pada langkah ini, peneliti perlu mengkaji kelayakan dari sejumlah hipotesis tindakan yang diperolehnya, baik dari segi jarak antara kondisi real dengan situasi ideal yang dijadikan rujukan. Yang ketiga itu ada persiapan tindakan. Nah, yang pertama itu membuat skenario pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua mempersiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan. Yang ketiga mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data. Yang keempat melakukan simulasi pelaksanaan tindakan jika dipandang perlu. Kemudian yang C, pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. Yang pertama itu pelaksanaan tindakan. Setelah semua kegiatan persiapan selesai, maka skenario tindakan perbaikan yang telah direncanakan kemudian dilakukan dalam situasi yang nyata. Kegiatan ini merupakan kegiatan pokok dalam siklus penelitian tindakan kelas. Dalam kegiatan pelaksanaan tindakan ini juga dibarengi kegiatan observasi dan interpretasi serta kegiatan refleksi. Yang kedua ada observasi dan interpretasi. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi merupakan upaya untuk merekam segala peristiwa atau kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantu tertentu. Hal penting untuk dicatat pada kesempatan ini adalah kadar interpretasi yang terlibat dalam rekaman hasil observasi. Dan yang ketiga, diskusi balikan. Observasi yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan yang banyak jika pelaksanaannya diikuti dengan diskusi balikan. Diskusi balikan sebaiknya dilakukan tidak terlalu lama dan waktu observasi. Bertolak dari rekaman data yang dibuat oleh pengamat, diinterpretasikan bersama-sama antara pelaku tindakan perbaikan dan pengamat, dan pembahasan mengacu pada penerapan sasaran dan strategi perbaikan untuk menentukan perencanaan selanjutnya. Dan yang D, analisis dan refleksi. Yang pertama itu ada analisis data. Analisis data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mengorganisasikan secara urut atau sistematis dan rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Yang kedua ada refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas, refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah dan atau yang tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum berhasil dituntaskan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada E, perencanaan tindak lanjut. Jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum memuaskan pengatasannya, maka penelitian tindakan kelas harus dilanjutkan pada siklus 2 dengan prosedur yang sama seperti siklus ke-1, yaitu perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, dan analisis refleksi.
Dan jika pada siklus 2 permasalahan telah terselesaikan atau hasil sudah memuaskan, maka tidak perlu dilanjutkan siklus 3. Namun jika pada siklus 2 masalahnya belum terselesaikan atau hasilnya belum memuaskan, maka perlu dilanjutkan dengan siklus ketiga dan seterusnya. Desain penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada model dari Kurt Lewin. Kurt Lewin merupakan perintis adanya penelitian tindakan untuk meningkatkan kinerja para pekerja pabrik. Ada 4 komponen yang dikenalkan dalam penelitian tindakan, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau action, observasi atau observing, dan refleksi atau refleksi. Hubungan dari keempat komponen tersebut dimaknai menjadi satu siklus. Selanjutnya ada model Keynes dan McTaggart. Model Keynes dan McTaggart merupakan pengembangan dari model yang dikenalkan oleh Kurt Lewin. Perbedaannya hanya terletak pada komponen action dan observing dijadikan satu komponen atau tindakan. Alasan penggabungan itu adalah adanya suatu kesatuan waktu. Artinya, ketika tindakan berlangsung, maka observasi juga harus mulai dilakukan. Jadi, model Keynes dan McTaggart mempunyai 3 komponen utama, yaitu planning, action, dan refleksi. Selanjutnya ada model John Elliott. John Elliott juga mengembangkan model PTK yang mengadopsi dari konsep model Kurt Lewin. Model ini juga menggunakan siklus-siklus yang harus dilalui dalam penelitian. Perbedaan model ini pada penggunaan istilah perencanaan umum yang meliputi semua hal dari bahan, alat, sarana, termasuk rencana skenario pembelajaran. Dalam komponen perencanaan umum ada tindakan 1, 2, dan 3 yang bertujuan untuk mengajarkan pokok bahasan yang berbeda, sehingga perlu tindakan yang berbeda pula. Kemudian selanjutnya ada model Hopkins. Hopkins merumuskan penelitian tindakan kelas sebagai penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif. Suatu tindakan yang dilakukan dengan disiplin inquiry atau suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang terjadi sambil terlibat dalam sebuah prosedur perbaikan dan perubahan. Siklus Hopkins ini tidak hanya berlangsung satu siklus, tetapi beberapa kali hingga tercapai tujuan yang diharapkan dalam kelas. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini meliputi tahap penjagaan atau persiapan, diagnostik, perencanaan tindakan kelas untuk memecahkan 2 masalah. Prosedur penelitian tindakan kelas ini yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, kedua, pelaksanaan tindakan kelas atau action, yang ketiga ada observasi atau observation, dan refleksi atau reflection dalam setiap siklus Hopkins. Selanjutnya ada model McKernan. Model PTK McKernan ini juga dikembangkan dari model Kurt Lewin. McKernan mengemukakan 2 konsep dasar dalam model PTK yang dia kemukakan. Yang pertama, sangat penting untuk mengingat bahwa kita tidak perlu selalu terikat oleh waktu dalam hal ini, terutama untuk pemecahan permasalahan. Yang kedua, pemecahan masalah atau tindakan sebaiknya dilakukan secara rasional dan demokratis. Model PTK McKernan ini juga dikenal dengan model proses waktu. Model proses waktu yang dikemukakan oleh McKernan ini tidak tampak adanya kegiatan observasi dan refleksi secara eksplisit. Yang terakhir ada model dari Dave Ibut. Ibut melakukan penelaahan terhadap praktik penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Lewis tersebut. Kegiatan penelaahan terfokus pada pelaksanaan kolaborasi antar tim peneliti. Beliau mengemukakan bahwa dalam praktik kolaborasi menimbulkan suatu dilema antara peneliti dengan sasaran penelitian. Demikian juga dalam PTK, Ibut lebih memusatkan kegiatan pada adanya kesenjangan antara mengajar untuk pemahaman dan mengajar untuk kebutuhan.
Sekian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 9. Ada satu pesan untuk kalian. If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Maya Angelou, American Put. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.